Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danika Trisna Kusuma, NPM 1821020195, kelas PHTN semester 5, Fakultas Syariah. Melalui video singkat ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Hukum, Acara Perdata dan Peradilan Agama, yaitu tentang bentuk dan isi gugatan di pengadilan agama. Pengertian gugatan. 1. Tertulis. Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah 1. Penggugat dan atau 2. Kuasanya. 2. Lisan. Bagi mereka yang buta huruf, dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata karena bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR atau pasal 144 RBG yang berbunyi, bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjukkan jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari ketua pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuatkan gugatan yang diinginkannya. Bentuk dan isi surat gugatan secara garis besarnya terdiri dari 3 komponen berikut ini, yaitu 1. Identitas para pihak. Identitas pihak-pihak memuat nama, gelar atau alias atau julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat kalau kumulasi subjektif. Mungkin sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. 2. Posita atau positum, yakni fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Bagian yang membuat fakta-fakta atau hubungan-hubungan yang terjadi atau bagian posita hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan bagi petita nantinya. 3. Petita atau petitum, yakni isi tuntutan. Butiran pertama dari segi petita selalu tentang formal perkara. Boleh belum langsung loncat ke materi perkara. Butir pertama berbunyi, mohon agar pengadilan agama menerima gugatan penggugat. Maksudnya ialah karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal dinyatakan diterima. Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara. Misalnya berbunyi agar pengadilan agama menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Butir tengah-tengah dari bagian petita adalah mengenai materi perkara, pokok perkara. Tuntutan di sini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung sesuai dan asal didukung oleh posita. Gabungan tuntutan ini disebut kumulatif objektif. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.